Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Tiada kata yang paling indah di awal jumpa kita yang sangat singkat ini selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita ringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya melaksanakan fardu sholat Jum'ah secara berjamaah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Khatib mengajak
mari kita bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala larangan yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa beruntung di sisinya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Kata Rasul, "Bilal, ta'ali, kemari." Kata Bilal, "Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bilal, aku mendengar gesekan terompahmu di dalam surga. Apa amalanmu yang membuat gesekan terompahmu terdengar di dalam surga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal bin Rabah, seorang budak, hamba sahaya, tapi gesekan terompahnya terdengar di dalam surga. Lalu apa kata Bilal bin Rabah? "Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunat wudu di malam hari ya Rasulullah." Bilal bin Rabah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sholat sunat wudu di malam hari. Ketika dia bangun tengah malam, sebelum dia melakukan qiyamul lail yang lainnya, dia awali dulu dengan sholat sunat wudu 2 rakaat. Makanya kita diajarkan ada etika ketika kita masuk ke dalam masjid. Ada namanya sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat wudu. Bilal ini qiyamul lailnya selalu diawali dengan sholat sunat wudu 2 rakaat. Bilal seorang budak, hamba sahaya, tapi terompahnya terdengar gesekannya dalam surga. Lalu bagaimana dengan kita? Maka ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, maka alangkah baiknya kita gunakan di malam hari untuk taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan namanya qiyamul lail. Apakah qiyamul lail itu kita isi dengan sholat? Tidak. Bisa kita isi dengan zikir, bisa kita isi dengan membaca Al-Quran, bisa kita isi dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Artinya adalah kita bangun di malam hari mendekatkan diri kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ketika orang lain tertidur lelap, ketika orang lain beristirahat, kita bangun tengah malam. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seabdol-abdolnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan seabdol-abdolnya sholat setelah sholat fardu, setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Lalu apa keutamaan orang yang melaksanakan sholat di malam hari? Yang pertama, akan terbebas dari sifat riya. Karena yang tahu hanya dia dengan Allah. Karena orang lain semuanya dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tertidur, kita bangun tengah malam.
kita bermunajat, bermuhasabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terbebas dari sifat namanya sifat riya. Yang kedua, apa hikmah atau keutamaan ketika kita melaksanakan qiyamul lail? Yang kedua adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ada 3 doa yang selalu didengar oleh Allah. Yang pertama, orang yang berdoa selesai sholat subuh sebelum berbicara tentang urusan dunia. Orang yang selesai sholat subuh kemudian dia berzikir, berdoa kepada Allah, doanya didengar oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, doa yang selalu didengar oleh Allah adalah orang yang bangun tengah malam. Orang yang melakukan qiyamul lail, kemudian dia bermunajat kepada Allah, dia memohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, doa yang selalu didengar oleh Allah, kata Rasulullah, adalah doa orang yang terzalimi, doa orang yang teraniaya. Ada sebuah kisah. Ada orang kaya sombong. Orang kaya tidak mau berbagi. Orang kaya tidak mau bersedekah. Padahal hartanya berlimpah. Apa yang dia inginkan, dia bisa memilikinya. Apa yang dia mau, dia bisa mendapatkannya. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang solehah. Taat beribadah kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Suatu ketika dia sedang makan, di atas meja terhidang makanan-makanan yang begitu lezatnya. Kemudian datang seorang pengemis yang meminta makan kepadanya. Kata pengemis, "Assalamualaikum Pak, Bu, tolong saya beri makan. Saya lapar, saya haus." Lalu sang istri menghampiri si pengemis itu seraya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, di depan rumah kita ada seorang pengemis yang meminta makan kepada kita. Bolehkah kita memberikan dia makan walaupun sepiring saja?" Karena suaminya orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Apa kata suaminya? "Wahai istriku, tolong engkau usir si pengemis itu di depan rumah kita. Jangan sampai kita tertular menjadi orang yang miskin." Lalu si pengemis pun pergi. Di tengah perjalanan dia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, kayakan aku, miskinkan dia ya Allah. Kayakan aku, miskinkan dia ya Allah. Kayakan aku, miskinkan dia ya Allah." 3 kali dia berdoa memohon kepada Allah agar dia menjadi orang kaya, dan orang kaya yang bakhil pelit tadi menjadi orang yang miskin. Hari berganti ke minggu, minggu berganti ke bulan, bulan berganti ke tahun, tahun pun silih berganti. Orang kaya yang bakhil, orang kaya yang sombong, orang kaya yang pelit jatuh bangkrut menjadi orang yang miskin. Dengan istrinya dia bercerai, lalu istrinya menikah lagi dengan orang kaya yang dermawan, orang kaya yang suka berbagi. Peristiwa dengan suami yang pertama terjadi dengan suami yang kedua. Suatu ketika dia hendak makan dengan makanan yang serba lezat terhidang di atas meja. Lalu datang seorang pengemis yang meminta makan kepadanya.
Kata pengemis, "Assalamualaikum Pak, Bu, tolong saya beri makan, saya lapar, saya haus." Sang istri menghampiri si pengemis tersebut, lalu dia berkata kepada sang suami, "Wahai suamiku, di depan rumah kita ada seorang pengemis yang meminta makan kepada kita. Bolehkah kita memberikan dia makan walaupun sepiring saja?" Karena suami yang kedua ini orang yang soleh, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berbagi, taat kepada Allah, qiyamul lailnya nggak pernah tinggal. Apa kata sang suami? "Wahai istriku, suruh pengemis itu masuk, lalu makan bersama kita. Apa yang terhidang di atas meja, mari kita nikmati bersama-sama, karena ini adalah rezeki dari Allah." Kemudian si pengemis pun ikut makan bersama. Ketika si pengemis ini ikut makan, sang istri dia memandang si pengemis itu. Sampai selesai dia makan, lalu dia berpamitan, dia pandang terus. Sampai hilang dalam pandangannya, lalu dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, tahukah engkau siapa pengemis yang barusan makan dengan kita tadi?" Kata sang suami, "Wahai istriku, aku tidak tahu siapa pengemis yang barusan makan dengan kita tadi." Kata sang istri, "Wahai suamiku, pengemis yang barusan makan dengan kita tadi adalah mantan suami saya yang pertama dulu. Ketika dia menjadi orang kaya yang bakhil, pelit, sombong, lalu Allah jatuhkan dia menjadi orang yang miskin." Lalu apa kata sang suami? "Wahai istriku, tahukah engkau siapa aku yang sebenarnya?" Kata sang istri, "Wahai suamiku, aku tidak tahu siapa engkau yang sebenarnya." Lalu apa kata sang suami? "Wahai istriku, aku adalah orang yang pernah mengemis kepada kalian ketika kalian menjadi orang kaya. Allah putar balikan yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Jika Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang mungkin bagi Allah. Maka doa orang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Hikmah yang ketiga, keutamaan orang yang bangun tengah malam yang ketiga adalah Allah mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lalu didengar oleh Abdullah bin Salam. Apa kata Abdullah bin Salam? "Aku baru pertama mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 4 amalan. Yang pertama adalah afsus salam, perbanyak mengucapkan salam adalah amalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ucapan salam ada 3 doa yang terdapat di dalamnya. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Wa rahmatullah, kita minta kepada Allah agar diberikan rahmat. Kemudian wa barakatuh, keberkahan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, orang yang selalu berbagi makanan kepada orang lain, maka itu adalah amalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalan yang membawa kita menuju surganya Allah adalah wasilul arham, orang yang menjalin ukhuwah, orang yang menjalin silaturahmi. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Bahkan kata Rasulullah, malaikat Rahman tidak akan masuk ke dalam rumah apabila penghuninya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan yang keempat, amalan yang membawa menuju surganya Allah adalah
wasallu lailan. Orang yang sholat tengah malam, orang yang bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, maka amalan itu adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi introspeksi diri bagi kita semua, koreksi diri bagi kita semua. Apakah kita sudah melakukan qiyamul lail atau sebaliknya kita terlena dengan kehidupan dunia ini? Sedikit kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allahumma rabbana hablana min ajwazina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qalbina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Islam, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Quran, Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.